Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala dari Motivasi Halilintar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan. Tapi sebelum itu pastikan Anda klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke teman-teman, jadi dalam hidup ini tentunya kita sering mengambil keputusan ya. Keputusan dalam memilih pendidikan, keputusan dalam memilih pekerjaan, keputusan dalam memilih bisnis, keputusan dalam memilih aset yang akan kita bangun, keputusan di saat-saat yang genting, dan lain sebagainya ya. Nah, bagi sebagian orang, sering ragu dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya ada banyak yang menyebabkan seseorang menjadi ragu dalam mengambil keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama karena imannya lemah. Jadi jika seseorang itu imannya lemah, dia akan gampang terpedaya oleh syaitan. Jadi perasaan was-was, ragu-ragu mengambil keputusan itu adalah tipu daya syaitan ya. Kemudian penyebab kedua adalah karena mental lemah dan tidak punya pendirian. Jika seseorang mentalnya lemah dan tidak punya pendirian, maka orang itu cenderung ragu dalam mengambil keputusan. Dia khawatir nanti jika dia mengambil keputusan akan terjadi sesuatu yang buruk. Dia takut keputusan ini adalah keputusan yang salah. Inilah yang membuat orang itu ragu dalam mengambil keputusan. Kemudian penyebab ketiga adalah karena orang tersebut sering berpikiran negatif. Jadi ini hampir sama ya dengan poin nomor 2, yaitu jika seseorang mentalnya lemah, dia akan cenderung punya pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi jika dia ngambil keputusan ini, dia khawatir nanti terjadi sesuatu yang buruk, dia khawatir ini adalah keputusan yang salah, dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan gitu. Kemudian penyebab keempat yaitu karena orang itu trauma, pernah mengalami trauma, pernah mengalami kegagalan dalam suatu hal. Sebagai contoh misalnya orang yang gagal dalam berbisnis. Dalam hal ini, karena dia salah mengambil keputusan dalam memilih produk yang akan dia jual, akhirnya perusahaan dia jadi bangkrut. Usaha bisnis dia jadi gagal gitu. Jadi trauma juga mempengaruhi seseorang menjadi ragu dalam mengambil keputusan. Kemudian penyebab kelima adalah karena orang tersebut tidak punya pengetahuan dan pengalaman terhadap hal tersebut. Sehingga dia jadi bingung untuk mengambil keputusan gitu. Dia tidak tahu harus mengambil keputusan yang mana. Jadi jika seseorang itu tidak punya pengetahuan dan juga pengalaman terhadap suatu hal, dia akan cenderung ragu dalam mengambil keputusan gitu. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan. Cara yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jika kita ragu dalam mengambil keputusan, langkah pertama yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dalam Islam diajarkan kalau kita ragu dalam mengambil keputusan, cobalah untuk sholat istikharah. Insya Allah setelah kita sholat istikharah, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Kemudian selanjutnya, cobalah untuk berpikir positif gitu. Jadi setiap kali mengambil keputusan, cobalah untuk berpikir positif. Misalkan kita mengambil keputusan untuk berbisnis gitu. Cobalah berpikir positif terhadap keputusan tersebut. Bayangkan bisnis tersebut akan maju nantinya. Bayangkan bisnis tersebut akan sukses gitu. Buang semua pikiran-pikiran negatif dan yakinlah bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang benar. Kemudian selanjutnya kita perlu menghilangkan perasaan-perasaan negatif ya. Jadi supaya kita tidak ragu dalam mengambil keputusan, hilangkanlah perasaan-perasaan negatif. Selagi kita benar, selagi kita tidak menyalahi aturan, selagi kita tidak merugikan orang, kita yakin aja gitu. Berpikir positif aja gitu. Jadi jangan terlalu dibawa rumit ya, jangan terlalu dibawa pusing gitu. Yakinlah bahwa keputusan ini adalah keputusan yang baik. Seandainya kita pernah gagal karena keputusan yang salah di masa lalu, itu jadikan saja pelajaran gitu. Tidak perlu disesali, ambil hikmahnya di situ, ambil pelajarannya di situ, ikhlaskan hal tersebut, berdamailah dengan masa lalu. Dengan begitu kita akan lebih tenang dan berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Lupakan semua trauma-trauma, ikhlaskan semua trauma-trauma, dan cobalah untuk melangkah mengambil keputusan yang menurut kita adalah keputusan yang terbaik. Kemudian cara selanjutnya jika kita ragu dalam mengambil keputusan, cobalah tanya orang yang punya pengetahuan terhadap hal tersebut. Sebagai contoh misalnya dulu saya pernah ingin berbisnis online dengan cara dropship gitu.
Karena saya tidak punya pengetahuan di bidang itu, saya coba tanya ke Ustadz gitu. Apakah dropship ini sesuai dengan syariat Islam gitu. Pada saat itu saya coba tanyakan kepada Ustadz. Saya bilang, Ustadz boleh nggak kita berbisnis dropship gitu. Kita menjual sesuatu tapi kita tidak stok barang gitu. Jadi Ustadz itu menjawab, kita boleh menjual sesuatu tanpa stok barang. Yang penting kita menjalin kerjasama dengan supplier dan kita menjelaskan kepada calon pembeli bahwa kita tidak stok barang, kita akan menyiapkan barangnya. Kita bekerja sama dengan supplier. Nah, kalau seperti ini boleh. Tapi kalau kita mencomot gambar yang ada di internet, kita ambil tanpa sepengetahuan orang yang menjualnya, lalu kita pasarkan di internet dan pembeli tidak tahu bahwa itu tuh adalah barang orang lain, maka itu tidak boleh. Nah, jadi kita kalau sudah punya pengetahuan, kita bertanya ke orang yang punya pengetahuan di bidang hal tersebut, kita menjadi yakin dalam mengambil keputusan gitu. Jadi jika Anda ragu untuk mengambil keputusan, cobalah tanya dengan orang yang punya pengetahuan di bidang tersebut. Tanyalah dengan orang yang sudah punya pengalaman di bidang tersebut. Dengan begitu, Anda menjadi yakin untuk mengambil keputusan. Kemudian cara selanjutnya untuk mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan adalah dengan membuat plan B atau rencana cadangan. Jadi rencana cadangan itu perlu ya dalam mengambil keputusan. Jadi seandainya rencana pertama gagal, kita sudah menyiapkan rencana cadangan. Sebagai contoh misalnya kita sekarang ini bekerja di perusahaan. Kita ingin berbisnis gitu. Kita memutuskan untuk resign gitu. Kita harus menyiapkan rencana cadangan jika bisnis tersebut gagal gitu. Jika kita tidak punya rencana cadangan, kita resign dari perusahaan kita sekarang, lalu kita berbisnis, dan bisnis kita bangkrut, kita akan keteteran, akan panik di situ kalau kita tidak punya rencana cadangan. Tapi kalau kita punya rencana cadangan, seandainya kita gagal berbisnis, kita kasih target nih. Kita kasih target dalam waktu sekian, jika seandainya gagal, kita kembali bekerja di perusahaan ini gitu. Atau kita mencoba bisnis lain gitu. Jadi kita tidak keteteran gitu. Jadi itu saja ya teman-teman tentang cara mengatasi keraguan dalam mengambil keputusan. Pastikan Anda like, komen, dan subscribe di channel ini. Anda tanyakan saja apa yang ingin Anda tanyakan pada kolom komentar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Niko Manggala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.